Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jo ya. Ya saya sangat prihatin nih beberapa kali kejadian ya, tentang penculikan anak ya. Ini kejadiannya di daerah Garut ya, khususnya di Cibalong di desa apa Pak? Sancang ya. Ada kejadian Pak tentang penculikan anak oleh seorang laki-laki mantan suami ya, artinya ayah tirinya diculik ya pada tanggal 19 November 2022 ya. Kemudian beliau melaporkan tanggal 22 November 2022 ya Pak ya di Polres. Sampai hari ini belum ditemukan. Berarti sudah sebulan penuh Pak nih. Sebelum ke Polres mereka melaporkan dulu nih Bu Mimin bersama saudaranya gitu kan. Dalam hal ini mungkin sama Pak Yana lah. Didampingi sama Yana itu melaporkan ke Polsek Pak. Polsek Cibalong tentunya karena terjadi kejadian di Cibalong ya. Cibalong. Cuman mungkin slow respon ya. Harus laporan ke Polres gitu kan. Padahal kejadiannya ada di Cibalong. Sampai hari ini belum ditemukan dan waktu itu laporan ke Polres baru laporan pengaduan belum LP karena belum saya dampingi gitu. Tapi alhamdulillah kita hari ini sudah dibikin BAP yang mudah-mudahan secepatnya ditemukan lah. Beberapa kali katanya pihak keluarga nelfon ke terduganya, nama ini mungkin inisial M ya sebutlah Mastur lah ya, karena ini kan dugaannya. Dia itu datang ke rumahnya Bu Mimin karena anaknya itu oleh ibunya, Ibu Ros ya. Bu Ros itu dititipkan ke Bu Mimin. Bu Mimin itu siapa? Neneknya, tapi bukan neneknya langsung, tapi nenek pinggir, uaknya dari Ibu Ros. Anaknya bernama Risti. Berapa tahun? Usianya 8 tahun. Pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 9 yang namanya Mastur di mana kamu ya? Kita akan cari lah ya. Sekitar pukul 9 dia ke rumahnya Bu Mimin mengajak membelikan sepatu ya Bu Mimin ya? Iya. Nah, Bu Mimin ya tentunya izin dulu kepada ibunya. Karena hanya untuk memberikan sepatu, ini kan ada tipu muslihat sesuai pasal 330 ayat 1 dan 2 ya KUHP pidana ya. Junto pasal 76F ya, Undang-Undang tahun 83 ya, junto Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 ya. Dijelaskan ya, ini ada tipu muslihat. Diiming-iming beli sepatu, sampai hari ini dia pulang-pulang Pak. Gitu kan. Sampai hari ini upaya keluarga tentunya yang pertama melaporkan, yang kedua mencari kemana-mana Pak. Sampai hari ini kebetulan ibunya di Jakarta Pak, di Jakarta dia bekerja sebagai ART Pak. Nitip ke ibu, ini uangnya Ibu Ros gitu kan, nitip ke ibu anak saya gitu kan, saya bekerja dulu di Jakarta 4 bulan kemarin Bu ya. Agustus ini kan si Rosa masih tinggal di Garut Pak. Kalau kemarin sih kata saudaranya Pak Yana katanya belum memenuhi unsurnya gitu kan. Makanya kan masih pengaduan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ya, sudah ditanggapi. Mudah-mudahan setiap mungkin sudah ada panggilan untuk masturnya gitu kan. Tapi masturnya juga nggak tahu ada di mana Pak gitu kan ya. Nah, saya minta bantuan media lah gitu kan meliput ini sampai diketemukan anak tersebut Pak. Bu Mimin Katanya ada di Lampung kemarin. 1 minggu lah, 1 minggu. Ya saya bilang sekarang kamu ada di mana? Katanya mau ke Lampung gitu dengan membawa Risti sama anaknya yang itu. Katanya kalau ibunya nggak pulang, terus dia bilang nggak bakal dibalik-balikin itu anaknya katanya. Jadi intinya si Mastur itu pengen rujuk sama Rosnya. Rosnya udah nggak mau gitu kan. Dugaan tindak pidananya jelas penculikan Pak, sesuai dengan pasal 330 itu ayat 1 dan 2 ya.
ancaman pidananya 7 tahun ya untuk KUHP. Untuk juntonya kan ini lex spesialis ya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ya, ini jelas Pak, ini kan ada penculikan gitu kan. Bahkan ancamannya sampai 15 tahun Pak nih. Ini menyangkut anak Pak ya. Udah sebulan ini gitu kan. Tolong bergeraklah gitu kan ya. Jangan sampai ada korban gitu Pak. Jangan terlambat lah gitu kan. Jangan karena misalkan sibuk mau akhir tahun gitu kan, jelang Natal dan Tahun Baru, ini pelayanan masyarakat mengadukan kepada kepolisian untuk ditanggapi Pak. Ini baru BAP-nya baru dilakukan, padahal laporan pengaduannya udah di tanggal 22 November 2022 Pak, udah sebulan. Harusnya kalau menyangkut anak ya diutamakan dong gitu kan. Gitu kan, ini kan unsur keselamatannya tinggi gitu. Jangan dibiarkan lah Pak. Nah, saya minta ke media juga ya, teman-teman media, tolong bantu kami ya. Saya sering melakukan pendampingan bagi masyarakat kecil Pak. Kebetulan kan saya baru nih hari ini kuasanya Pak, tanggal 22 Desember 2022 Pak. Baru hari ini kuasanya Pak. Baru saya tangani hari ini dan langsung ke pihak kepolisian bersama tim Pak. Tadi yang ke tim itu Dani sama Hasnan seperti itu. Nah, belum ke PAI karena baru hari ini Pak. Besok atau lusa kita akan melakukan ke Komnas HAM perempuan dan anak dan sebagainya Pak, ke PAI juga sama Pak. Dan yang tidak ada menutup kemungkinan kami juga akan ke Jakarta Pak. Oke. Kalau di Polres ini dalam waktu sampai Desember ini tidak ada ini ya, kita harus melakukan, ini mengikut keselamatan anak, jangan dibiarkan seperti itu Pak. Saya tuh ngerisma Pak slow respon Pak. Ini dari Polsek juga. Ini gimana ya? Apa peran Polsek itu seperti apa sih? Ini dari teman-teman saudara-saudara Bu Mimi ya, Bu Miminya. Ini slow respon gitu kan. Harusnya ketika kejadian ya minimal diantar ke Polresnya gitu kan. Jangan sendirian menyangkut anak, bukan barang gitu kan ya. Upayanya kan jelas, upaya sudah kami hari ini sudah minta kepolisian untuk proses Pak. Dan alhamdulillah Polres Garut menanggapinya langsung di BAP Pak. Upaya kedua ya tentunya tadi Pak, kita akan melangkah ke Komnas HAM dan perempuan. Saya juga akan buat surat Pak, tentunya ke Kapolres Pak, CQ juga mungkin Kapolda, ke Mabes mengenai hal ini Pak ya. Jangan sampai terlambat Pak. Kalau terlambat Pak, siapa yang disalahkan Pak? Gimana Pak nih? Ini apa? Pelayanannya bagaimana ini? Ini udah sebulan tapi baru hari ini. Ini saya jadi panas gitu Pak. Ya, harusnya kan pihak sekolah juga ketika anaknya nggak ada menanyakan ke rumahnya kemana ini anak gitu Iya. kan ya, Harusnya gitu, nggak ada sama sekali. Sampai hari Iya. ini nggak ada Pak. Baru Nggak kita ke sana untuk melengkapi berkas-berkas yang akan kita laporkan, baru tahu ngeh gitu kan ya. Saya juga ngerti nih RT RW-nya gimana nih, RT RW-nya kepala desa gitu kan, Polsek ini, sorry nih Pak Polsek nih, ini ada masyarakat di daerah situ masa dibiarkan Pak ini gitu kan. Harapan saya tuh para orang tua ya, selaku orang tua juga kan, ketika ada bahaya tentunya ada peluang untuk melakukan kejahatan ya, seperti itu ya. Ya orang tua juga samalah gitu kan ya, harus tetap mengawasi ya anak-anaknya gitu kan ya, di mana dia gitu kan, tinggalnya di mana gitu kan. Ya juga saya menyayangkan ini kan anak ini kan ya Pak ya punya bapak juga, bapak kandungnya tuh kemana sekarang gitu kan, gitu kan. Aduh, kurang ajar juga nih gitu kan, miris Pak. Yang bergerak akhirnya kan ini kan nenek pinggir nih, bukan nenek asli nih, nenek pinggirnya gitu kan, karena di TV ya kan istilah Sundanya itu ketempuhan Pak gitu kan, ketempuhan.
Ya akhirnya dia melaporkan lah seperti itu. Ya ibunya juga karena mungkin ibunya bekerja ya ekonomi lah gitu kan, akhirnya dia bekerja lah di Jakarta. Nah, harapan saya bagi orang-orang tua waspadalah ya, waspada gitu kan, karena kan bahaya itu ada di mana-mananya. Terus sudah kepada pihak penegak hukumnya ya polsek lah di daerah, ketika ada masyarakat yang mengadu ke Anda, ke teman-teman di rekan-rekan lah, walaupun memang secara apalah, secara gimana birokrasi ya harus ditempuh di Polres gitu kan, tapi ini kan menyangkut anak, tolonglah bantulah secepatnya, jangan dibiarkan ini tidak diterima gitu kan laporannya gitu kan, harus ke Polres. Masyarakat umum tidak mengetahui harus bagaimana gitu, kemana gitu kan, mengadunya ribet gitu kan laporan tuh ya lah ya. Saya ingin hari Senin lalu Selasa saya bikin tulisan Pak, saya pasti bikin tulisan lah ke Polres, Polda, juga ke Mabes masalah ini biar jadi perhatian, pelajaran bagi semuanya Pak.